dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran sekolah? Nah, dengan beragamnya karakteristik ini tidak memungkinkan pendidik untuk membuat satu persatu kurikulum untuk mengikuti hal tersebut. Agar menyesuaikan kurikulum secara efektif yang sesuai dengan karakteristik siswa, pendidik perlu menerapkan pendekatan yang berpusat pada siswa yang mengakui tingkat kecerdasan dan pemahaman unik siswa. Dengan meningkatnya keberagaman ini di kalangan siswa menjadi penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti gaya belajar, latar belakang pengetahuan, dan juga kemampuan. Dengan memasukkan strategi pembelajaran aktif, proyek kolaboratif, dan memasukkan aplikasi dunia nyata ke dalam kurikulum, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar dinamis yang menumbuhkan pemikiran kritis, keterampilan, dan mendorong siswa untuk merasa memiliki perjalanan belajar mereka. Nah, penyesuaian tersebut selaras dengan bakat yang dimiliki oleh siswa dan memungkinkan mereka untuk berkembang dalam bidang akademik maupun non-akademik. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Pembelajaran berbasis proyek dalam konsep Bahar-Zain Mas 2006 merupakan suatu model yang dapat mengorganisir proyek-proyek dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai bagi siswa sangat beragam, misalnya keterampilan berpikir, sosial, psikomotor, dan keterampilan proses. Salah satu manfaat pembelajaran berbasis proyek adalah kemampuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Daripada hanya mendengarkan ceramah atau menghafal, siswa secara aktif berpartisipasi dalam proyek. Contoh integrasi pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum adalah melalui penggunaan proyek penelitian sebagai metode pembelajaran. Pada bagian ini, siswa akan diberikan tugas untuk merancang dan menyelesaikan proyek penelitian yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Melalui proyek ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, dan kemampuan pemecahan masalah. Soal yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Nah, integrasi teknologi dalam implementasi kurikulum dapat meningkatkan daya guna dari strategi pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya, strategi e-learning. Dalam proses belajar dan pembelajaran akan menggunakan teknologi seperti komputer, LCD, CD, dan juga web. Dalam hal ini, siswa akan lebih mudah mempelajari isi pengajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi ialah: yang pertama, kemudahan akses menjadi pertimbangan yang paling utama dalam memilih teknologi. Yang kedua, biaya. Selanjutnya, teknologi yang dipilih harus mendukung kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, teknologi yang dipilih sesuai dengan tujuan kompetensi yang diperlukan oleh penggunanya. Penerapan dalam pembelajaran di kelas ialah teknologi dalam kurikulum ilmu sosial seperti model simulasi untuk menentukan bukti-bukti peninggalan sejarah. Soal nomor 4, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil dari suatu evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijaksanaan pendidikan dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan kurikulum dan pengembangan sistem pendidikan. Hasil dari evaluasi juga dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan pelaksana pendidikan lainnya guna memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan ajar, memilih metode dan juga alat-alat pembelajaran.
penilaian lebih difokuskan pada aspek pengetahuan, namun dalam K13 penilaian dikatakan lebih menyeluruh mulai dari kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang diukur melalui proses tidak hanya hasil. Setelah terjadinya banyak kendala pada KTSP, dilakukanlah evaluasi kurikulum dan tercetuslah kurikulum baru yaitu K13 di mana terdapat inovasi-inovasi baru tentang bagaimana tujuan kurikulum dapat terlaksana dengan efektif dan juga efisien. Begitupun juga terjadi pada pergantian kurikulum K13 ke kurikulum Merdeka. Nomor 5, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Lingkup penilaian pendidikan pada peserta didik dan pendidikan menengah di atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan juga penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas penilaian sikap, yaitu dengan tiga cara. Pertama, observasi guru, penilaian diri sendiri, dan penilaian antar teman. Misalnya, seorang guru BK yang mengikuti perkembangan sikap spiritual dan sosial peserta didik serta mencatat perilaku peserta didik. Yang selanjutnya, penilaian pengetahuan dapat dilakukan menggunakan tiga cara, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Misalnya, diadakannya UAS maupun UTS dalam pembelajaran guna mengetahui hasil pembelajaran siswa. Adapun juga dapat dilakukan dengan penilaian ulangan harian untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan. Yang terakhir, penilaian keterampilan dapat dilaksanakan dengan penilaian produk, penilaian praktik, penilaian proyek, dan juga penilaian portofolio. Misalnya, dalam pembelajaran agama Islam sekolah dasar diadakannya praktik sholat lengkap dengan bacaan dan doa setelah sholat, dan khusus siswa laki-laki dilaksanakannya praktik azan. Adapun juga dapat dilakukan dengan portofolio seperti pembuatan kaligrafi. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.